Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Kata siapa, hari Jumat adalah hari take profit sedunia. Hari ini IHSG-nya justru naik teman-teman ya. Dan saham big cap juga banyak yang naik. Apakah ini adalah tanda-tanda dari adanya January effect? Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, hari ini saham big cap banyak yang naik. Tentu saja saham-saham ini akan mendorong kenaikan IHSG. Nah, kita lihat seperti ini di dalam chart ini. Kalau kemarin IHSG memang sudah menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan, yaitu ketika IHSG rebound dari 6.534, ya, melewati resistan di 6.573, 6.610, dan juga kemarin sudah sentuh di 6.634. Hari ini memang low-nya dari IHSG adalah di 6.610, namun demikian closing-nya sangat cantik di 6.726, naiknya 99,502 atau naik 1,5%. Saya hari ini nggak bisa di depan market teman-teman, jadi saya hanya ngelihat sore hari. Ternyata IHSG-nya sedemikian cantik ya teman-teman. Resistan berikutnya adalah di 6.734, berikutnya ada di 6.754. Kurang sedikit sekali teman-teman untuk IHSG bisa all time high ya. All time high, dan biasanya memang kondisi-kondisi seperti ini terjadi ketika mungkin pas Januari seperti itu. Kita tengok dulu tahun lalu teman-teman ya. Kita tengok dulu apakah Januari tahun lalu itu terjadi kenaikan yang signifikan. Nah, kita tengok dulu ya. Di sini Januari saya kehalang dengan catatan saya. Januari tahun lalu di 6.300 teman-teman, kemudian Januari 2019 juga di puncak, Januari 2018 juga di puncak. Jadi mungkin memang bisa jadi break all time high dari IHSG akan terjadi di Januari ini. Bisa jadi teman-teman ya. Nah, kita akan melihat dulu, memang wajar kalau IHSG hari ini naiknya signifikan sekali. Karena kita bisa ngelihat bahwa saham-saham pendukung indeks ini mostly hijau ya teman-teman. BCA naik 2%, kemudian Telkom naik 2%, yang 2% lebih ada TPIA. TPIA kemarin juga sudah ada tanda-tanda naik teman-teman. Kemudian BBHI juga cukup signifikan. Arto 1,8% ya. Kemudian EMTK. Nah, EMTK ini kan selain ketika IHSG merah dia kadangnya juga hijau. Ini hari ini adalah inline atau IHSG-nya hijau didorong EMTK. Jadi wajar kalau kenaikan dari si IHSG hari ini memang sangat mulus naiknya teman-teman. Baik teman-teman, saham-saham tersebut adalah saham-saham big cap ya. Saham-saham big cap atau saham-saham yang besar, saham-saham market cap yang besar, wajar dia akan mendorong pergerakan dari IHSG. Nah, kita tengok dulu teman-teman saham-saham yang biasa kita bahas ya. Seperti apa kondisinya? Mungkin saya tidak akan terlalu detail membahasnya karena tentu teman-teman akan bosan. Saya akan sekilas-sekilas saja teman-teman. Di sini untuk saham finance ya. Finance utama, finance big cap. Tentu dia juga akan naik, yaitu BNI. Walaupun BNI belum berhasil menembus 7.200-an, di mana ini adalah area batas antara yang kuning dengan yang hijau. Ini adalah batas, istilahnya batas harga lah seperti itu. Saya membuat yang kuning dengan yang hijau ini adalah satu rentang harga, box bawah, box atas seperti itu. Untuk BBNI memang ada kecenderungan naik, namun belum berhasil masuk ke area hijau. Nah, ini yang cantik adalah si Bank Mandiri. Hari ini dia juga sudah OTW untuk mengetes di 7.350, oke. BRI juga oke, walaupun kenaikannya masih belum signifikan teman-teman ya. Nah, secara umum itu adalah bank-bank big cap, bank-bank leader. Jadi biasanya memang kalau mereka bergerak, mereka akan mendorong IHSG. Dan biasanya juga bank-bank kecil mungkin akan bergerak setelah beberapa hari bank big cap atau leadernya banking itu bergerak teman-teman ya. Sehingga untuk BBKP belum bergerak. Nah, ini untuk BBCA
hari ini dia berhasil keluar dari area hijau. Artinya dia ngebentuk satu area baru lagi teman-teman ya. Area baru lagi. Saya akan beri warna lain area baru itu. Ya, supaya ini menandakan bahwa memang BBCA sekarang sedang bermain dalam rentang ini yang berbeda, rentang atau istilahnya apa ya, konsol area yang berbeda, atau boleh dibilang kalau di Darpas adalah box yang berbeda, sehingga saya akan beri warna berbeda seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini adalah rentang harganya si BBCA. Jadi teman-teman bisa ngelihat kalau hijau itu supportnya adalah di 7.750 sampai 7.900-an seperti itu. Kalau sekarang berarti dia supportnya adalah di 7.900-an. Kemudian BBTN belum, saya sekilas saja, BDMN belum, agro, ya di saat ini teman-teman bisa perhatikan untuk agro, sedang ada di doji, bukan DJ ya, doji, berarti ini masih perlu konfirmasi besok teman-teman, dan agro bukan merupakan leader banking, dan biasanya kalau misalkan leader bankingnya bergeraknya hari ini, mungkin beberapa hari ke depan, saham-saham second liner untuk banking, mungkin bergeraknya akan menyusul seperti itu. Nah, kemudian yang bisa diperhatikan adalah BRIS teman-teman. Kenapa? Karena BRIS kemarin sudah 3 hari lalu ada tanda-tanda bagus, kemarin oke, dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya walaupun dia masih tertahan di resistan yang pertama ya teman-teman, resistan pertama. Kemudian BTPS ini masih belum oke ya, kita skip aja dulu. BNGA juga masih belum. Nah, sekarang kita akan menuju ke bank digital. Untuk bank digital, Arto hari ini ikut mendorong kenaikan IHSG teman-teman ya. Dia saat ini dekat dengan resistan 19.180, oke. BGTG juga sebenarnya masih oke, dia bertahan di 240, itu adalah supportnya. Resistan dia saat ini ada di 265 teman-teman ya. Untuk BBYB, teman-teman bisa perhatikan kemarin sih sinyalnya masih jelek ya, masih shooting star, namun demikian hari ini sudah ada doji yang mengarah ke hammer. Jadi teman-teman perhatikan dalam beberapa hari ke depan untuk BBYB, ketika leader banking mungkin akan consolidation after break, mungkin saham-saham apa istilahnya, small cap dari banking ini mungkin akan bergerak beberapa hari. Jadi pantau aja dulu. Nah, kemudian adalah BBHI, teman-teman bisa ngelihat setelah dia naik dan turun, itu kemarin kan sempat konsol ya, sekitar 5 hari, dan hari ini ada pergerakan yang cukup oke. Namun demikian ini masih ada resistan yang harus diperhatikan, 6.250-an, baru kemudian di 6.500. BABB masih nggak ada ini, teman-teman, nggak ada BABB, nggak ada yang signifikan. Nah, yang boleh diperhatikan adalah BNBA, karena hari ini bentuk candle-nya adalah doji, ini butuh konfirmasi besok. Agro tadi udah saya sampaikan ya, BRIS sudah, saya skip aja yang nggak menarik teman-teman ya, jadi supaya teman-teman juga bisa lebih cepat seperti itu. Nah, bank boleh diperhatikan teman-teman ya, bank udah melanjutkan kenaikannya selama beberapa hari. Oke, kemudian Amar boleh diperhatikan kenapa bukan dia naik, karena dia retracement. Jadi teman-teman perhatikan retracement-nya itu nanti di kisaran, sekarang dia 38,2 retracement, dia jebol, jadi targetnya dia ada di 600 teman-teman, di 61,8 retracement. Kemudian dinar masih nggak ada ini. Nah, kemudian yang teman-teman bisa perhatikan adalah BFIN teman-teman ya. BFIN dia kemarin tembus dari 61,8, support yang ada di bawahnya adalah di 78,6, dan dia mantul hari ini sampai di 61,8. Sehingga besok perhatikan apakah dia berlanjut naik dari 1260 ya. Karena kalau naik dari 61,8 retracement itu ada target kenaikan, dia target kenaikannya bisa sampai 1335 di 38,2 retracement. Kemudian saya lanjutkan teman-teman ya, saya skip aja dulu, nanti kalau ada yang menarik saya sampaikan, kalau enggak ya enggak saya sampaikan ya, seperti itu. Oke. Bahasan bank digital saya rasa cukup seperti itu. Saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya teman-teman. Baik, Astra teman-teman, walaupun secara target, Astra ini masih ada target double top di 5.280. Tapi hari ini Astra ada pantulan ya, ada pantulan, namun wajib diperhatikan juga apakah pantulan ini hanya sifatnya sesaat aja ya teman-teman. Karena memang target penurunan sampai 5.300-an masih belum kecapai.
Kemudian untuk Astra Auto, kemarin sebenarnya ada doji, itu adalah butuh konfirmasi. Hari ini sebenarnya juga sudah cukup oke candlenya, namun belum berhasil melewati high-nya kemarin. Kalau misalkan high-nya itu adalah lebih tinggi dari high-nya kemarin, itu oke. Jadi ini masih butuh konfirmasi. Kemudian untuk ACS, dia nyampe target di 61,8, namun belum kesentuh. Nah, teman-teman boleh perhatikan karena di kisaran 1250 ini adalah demand area yang cukup kuat. Nah, kemudian yang bisa diperhatikan juga adalah Unilever ya, Unilever walaupun naiknya sedikit. Nah, tapi ini saya sendiri kurang begitu tertarik dengan sektor consumer teman-teman ya. Cuman ini boleh diperhatikan karena bisa jadi pergerakan sektor itu akan bergantian. Ketika sektor yang banking sudah lari, nanti mungkin sektor-sektor konsumernya akan ngegas. Nah, seperti yang kita lihat, memang dinamika market kita nggak bisa tebak. Kalau kemarin secara ini candle untuk Indofood ini adalah 61,8 tuh kita masih harap-harap cemas. Kenapa? Karena candle kemarin bentuknya adalah percaya diri, cukup percaya diri turunnya. Ternyata hari ini juga naiknya juga percaya diri teman-teman ya. 50, 38 bahkan 23,6 retracement hampir disentuhnya. Kemudian untuk Garuda Food saya skip aja, dia ini nggak begitu menarik. Kemudian untuk ICPB teman-teman, ICPB boleh dibilang sih dia udah ketemu supportnya. Namun demikian kenaikan juga belum signifikan ya, kenaikannya belum signifikan. Kalau misalkan kita ukur dari tren terdekat, saat ini memang dia mantul dari supportnya di 8.523, kemudian menembus resistan pertama, resistan kedua teman-teman ya, belum kuat. Baik teman-teman, dari sektor energi kita bisa ngelihat bahwa Medco masih gagal menembus resistan 530. Untuk supportnya ada di 503, boleh diperhatikan dulu. Untuk Elsa masih belum begitu menarik. Nah untuk Akra, teman-teman, Akra seperti yang saya sampaikan, ini barang wajib dipantau. Karena ini barang kalau udah turun berapa hari, biasanya kalau ngegas ya cukup lumayan teman-teman ya. Ini sudah cukup, sudah oke banget nih barang. Sekarang kalau kita lihat, Akra ini naiknya dia udah di atas 23, bahkan sudah sampai 38. Jadi ini barang memang kalau udah sentuh di bawah, kadang larinya juga kenceng. Kalau teman-teman mau masuk Akra, saat ini sih saya bisa bilang udah masuk area confirm, tapi ini sebenarnya hitungannya udah telat. Karena saya udah ngebahas tentang video ini teman-teman, tentang video yang berjudul ini ya, tentang cara cuan dari saham yang turun dalam. Nah, itu akan saya bahas di video tersendiri. Pastikan teman-teman ngelihat premiernya karena saya akan menyetel atau istilahnya membroadcast itu pada sekitar jam 9 malam atau 8 malam hari ini ya teman-teman, sekitar 7 malam lah seperti itu. Teman-teman pantau aja terus. Kemudian saya lanjutkan. Perusahaan gas teman-teman juga akhirnya dia rebound ya. Sebenarnya dia nggak sama sekali memberikan tanda. Maksudnya bukan tidak memberikan tanda, karena dia sudah memberikan tanda kemarin berupa doji, dikonfirmasi kemarin dan dikonfirmasi hari ini. Konfirmasinya ada dua, yaitu yang pertama dengan menggunakan candle doji, itu ditambah konfirmasi kemarin dan hari ini adalah cross up sinyal MA3 ke 5. Jadi ini sudah 3 konfirmasi jelas sekali. Kemudian saham sawit teman-teman ya, Astra Agrolestari oke, dia saat ini menembus resistan pertama di 9.920. LSIP cukup oke juga ya, dia resistan pertama 1.220. SIM juga belum terlalu oke ya, tapi dia udah ada mulai pergerakan segitu. Untuk SSMS belum, BWPT sudah mulai oke ya teman-teman, walaupun dia masih belum signifikan naiknya, tapi kita bisa ukur dari tren terakhir bahwa BWPT hari ini sudah berhasil menyentuh resistan pertama. Baik, teman-teman, kalau kemarin saham batubara adalah saham yang menjadi bintang lapangan ya, ketika sektor-sektor yang lain turun. Namun hari ini sepertinya saham coal batubara tidak banyak bergerak. Apakah demikian? Kita cek. Harum ternyata juga malah turun, jadi memang saham batubara sepertinya saat ini sedang dapat giliran untuk tidak bergerak. Kita lihat juga untuk Adaro, boleh dibilang nggak kemana-mana, justru tetap aja seperti itu. Indo Tambang Raya juga masih belum kemana-mana, PTBA ya masih tetap aja, Indika, PTRO, Doit, MBSS, sama.
Nah, ini yang agak berbeda. Kemarin retracement sampai 38 retracement dan mantul. Jadi kemungkinan untuk si United Tractor ini masih akan melanjutkan kenaikannya karena dalam tren dia naik ini terkoreksi sampai 38,2 retracement dan kemarin mantul dan hari ini mantul lagi dari 38,2 retracement ya teman-teman, menembus resistan atasnya di 23,6. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham sektor konstruksi. Teman-teman bisa ngelihat dalam 4 hari ini memang untuk saham konstruksi sudah sentuh dasar. 3 hari ini sudah menunjukkan kenaikan, namun demikian kenaikannya masih belum signifikan. Adikarya ya, Wika, PTPP, WSKT juga sama. Kemudian sektor properti juga sepertinya udah sampai di dasar, udah 4 hari ini berada di dasar. Secara candle untuk BSD ini sudah cenderung membaik seperti itu, walaupun belum ngebreak candle sebelumnya. Yang bagus adalah Pakuan teman-teman ya. Pakuan sudah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle mengalami kenaikan dan hari ini cukup hampir full percaya dirinya. Namun demikian dia saat ini sudah sampai di 61,8. Dia melewati target di 460 sehingga target berikutnya ada di 470 dan berikutnya kalau 470 bisa dilewati besok ada target di 500 teman-teman. Kemudian untuk ASRI juga cantik sekali. Dalam 3 hari ini ASRI akhirnya bisa rebound, walaupun reboundnya ini kita tengok belum sampai ke 50, kita tengok dulu. Ya, reboundnya dia sampai 38 retracement teman-teman ya. Namun candle hari ini cukup percaya diri. Kalau misalkan besok untuk ASRI ini bisa melewati 50 retracementnya di 152, maka ASRI akan ada target kenaikan. Kita ambil yang agak atas saja. Target kenaikan bisa sampai 164 teman-teman, 164. Semera juga sudah cukup oke, walaupun belum begitu signifikan naiknya. Kita tarik chartnya seperti ini, resistan dia masih ada di 760. CTRA juga masih oke, walaupun udah mulai oke, walaupun belum begitu signifikan. Dia baru ngetes resistan yang pertama. Oke teman-teman, berikutnya saham telekomunikasi. Hari ini juga saham Telkom juga membantu indeks naik lebih tinggi. Kita bisa ngelihat Telkomnya hari ini naik. Kalau secara weekly oke, secara monthly Telkom oke. Jadi Telkom ini secara monthly oke, weekly oke, daily-nya ya memang dia agak rapat karena udah cukup tinggi. Kemudian Indosat juga hari ini masih melanjutkan kenaikannya tipis saja. Hari ini istilahnya dia bertahan di 50 retracement. Tapi ini adalah 50 retracement dari koreksinya. Jadi tren naik, terkoreksi turun, dia sampai 61. Sehingga dia ada target pertama dulu di 50 retracement udah dilewatin. Kenaikan dari 61 ada target ke 6100 teman-teman ya. Untuk XL dia nggak kemana-mana ya. Untuk XL nggak kemana-mana. Oke, XL Friend, TBIG. Nah, TBIG masih melanjutkan kenaikannya dan di 50 retracement, saya sampaikan kemarin tolong dipantau. Di 50 retracement dia berhasil naik. Jadi ini barang besar kemungkinan akan melanjutkan targetnya dekat sekali di atasnya 3071. Yaitu 50% retracement dari tren di atasnya. Kalau itu lewat ya berarti kita tinggal gunain candle resistan aja teman-teman. Resistan berikutnya adalah di historic price-nya di 3250-an. TOWR juga oke ya teman-teman. TOWR juga melanjutkan kenaikannya. Hari ini ngetes di 38,2 retracement. Untuk Indomobil, IMAS, IMJ, IMAS cukup oke ya, tapi dia masih kemarin adalah hammer, butuh jawaban hari ini. Jawabannya malah dijawab lagi pakai doji. Jadi masih belum begitu menarik. IMJS masih belum begitu menarik. Nah, kemudian Antam teman-teman ya, yang kemarin signifikan sekali naiknya, hari ini masih naik tapi sedikit saja. Sudah ketemu di 38,2 retracement, resistan di 1950. Untuk Antam ini ada target sementara di 2030. Untuk Inco dia masih melanjutkan kenaikannya walaupun udah nggak signifikan lagi. Secara weekly Antam oke, Inco oke. Secara monthly-nya Antam kan sebenarnya ada target sampai di sekitar 1300-an, namun demikian ternyata dia mantul dari area demand ini, teman-teman. Berarti perhatikan Antam masih ada weekly resistan di
2190 atau 2200, Inco-nya yang sip, Tins-nya belum begitu sip. Tins akan bagus bila di atas 1580-an. MDKA secara weekly oke, secara monthly, secara daily juga oke. Ini selalu saya bilang bahwa untuk MDKA, perhatikan apabila dia terkoreksi, karena dia juga cukup kencang naiknya. Bagi penggemar saham kertas, boleh diperhatikan saat ini untuk TKIM berada di support ya teman-teman, resistannya di 7480. Untuk INKP juga kemarin ada sinyal ini, sinyal doji, butuh konfirmasi. Hari ini dikonfirmasi oke sekali ya naikannya, tapi ini polanya adalah seperti atas bawah seperti itu, jadi sekarang dia sudah beranjak dari supportnya. JSMR juga jelas sekali, kemarin sinyalnya adalah doji butuh konfirmasi hari ini sangat oke teman-teman ya. Kita tengok dulu untuk resistannya dia sampai berapa. Saat ini dia sudah berhasil nembus resistan pertama 3570. INTP dia masih udah berada di dasar, udah ada base sedikit tapi masih belum beranjak pergi. SMGR yang ini dia lebih oke ya SMGR, namun SMGR ini kan turunnya dalam juga. Jadi teman-teman mesti perhatikan juga. Saya ambil dari tren di sini, dia sekarang ketemu di resistan yang pertama. Nah, untuk ASA ini dia udah sampai support ya, udah support. Ya candle hari ini sih doji, jadi masih butuh konfirmasi besok. Untuk ERA juga di dasar sebenarnya, tapi ini gerakannya agak galau. Naik tapi dibawa turun lagi, closingnya tetap. SAME masih cenderung turun ya teman-teman, tapi ini sudah kelihatan sih penurunannya udah mulai terbatas. Cuman ini barang kan juga sering sekali memberikan sinyal false seperti itu. Doji tapi konfirmasinya besok doji lagi seperti itu. Nah EMTK teman-teman, EMTK jelas sekali bahwa dia sudah berada di support kemarin, yang kuning sama yang hijau ini. Dan EMTK kemarin ada doji, ada hammer. Hammer itu adalah presisinya lebih tinggi. Kalau teman-teman menggunakan candle untuk entry, maka tentu sudah entry kemarin. Dan hari ini pun belum ada sinyal MA3 cross up MA5. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman gunain candle untuk masuk, itu sudah masuk dari kemarin. Kalau masuk dengan menggunakan konfirmasi MA3 ke 5, itu belum muncul hari ini. Munculnya baru besok. Alias sudah telat. Kemudian untuk MPPA kemarin sinyal cukup oke, hari ini nggak oke ya. Skip aja dulu, multipolar juga masih belum oke. Ya, LPCK aja, tapi ini hati-hati karena resistannya kemarin di 50 juga balik. Untuk LPKR hari ini juga sudah lumayan oke, tapi ya ini juga sepertinya gerakannya pendek-pendek aja. MLPT teman-teman ya, multipolar technology, boleh diperhatikan sudah berada di support MA200 dan hari ini mantul, namun pantulannya belum begitu kuat. Sementara dipantau dulu MTDL. Hari ini dia mantul cross up MA35 dari support dari uptrend price channelnya. Kita lihat MMLP sebelum. Kita lihat yang bagus-bagus saja ya. Saratoga ini juga jelas ya, ketemu 38 retracement. Berlanjut naik hari ini menembus 23,6 retracement ya teman-teman. Saham ayam Cepin masih melanjutkan kenaikannya, berhasil tutup di atas MA200, which is ini bagus ya. Kemudian untuk Java dia masih mencoba untuk menembus resistan high-nya di 1787, resistan berikutnya ada di 1820, itu adalah MA200 teman-teman. Malindo Feedmill dia masih di bawah. Nah, sekarang kita sampai ke bahasan saham farmasi. Saham farmasi untuk KF, kemarin dia ada bentuk candle doji, butuh konfirmasi. Hari ini dikonfirmasi, teman-teman silahkan pantau. Karena saham farmasi ini tahun lalu Januari ngegas. Pantau aja dulu. Untuk AGII dia hari ini ngebreak ya teman-teman, breakdown. Tapi ditadah atau ditahan oleh support yang ada di bawahnya, yaitu MA200. Nah, apakah MA200 ini bisa menahan penurunan dari si AGI ini lebih lanjut? Jawabannya adalah teman-teman lihat dari Senin ya. Enough juga sama seperti KF bentuknya. Ini kemarin adalah doji, butuh konfirmasi. Dikonfirmasi hari ini cukup oke. Kita pantau aja dulu teman-teman ya. IRA juga sama, polanya cukup oke juga. Ini
polanya akan berulang sepertinya ya. Atas bawah seperti itu. Lainnya skip aja. Mika itu hari ini naik melewati MA20. Kita tengok dulu untuk resistannya dari Mika teman-teman ya. Hari ini Mika berhasil menyentuh 38,2 retracement. Seraji bagaimana Prodia? Nah ini teman-teman, Prodia kemarin saya bahas ya, dan hari ini dia lanjut naik. Itulah teman-teman, the power of candle. Candle itu memberi teman-teman kok informasi suatu reversal lebih cepat daripada indikator. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu kok nyari indikator-indikator yang lain tuh nggak perlu. Cukup main candle aja. Same udah care. Saya rasa itu cukup. Oke. Apakah itu cukup teman-teman? Kita lihat saham Crispy kemarin. Seger masih naik ya. Seger. Oke, kita lihat saham Crispy kemarin. Seger masih naik. Prodia kemarin masuk saham Crispy. BBSI masih lanjut pelan-pelan. MSIN teman-teman ya. Selamat yang kemarin masuk ke MSIN. Hari ini masuk naik lagi. Ini saham Crispy saya. Kemudian BEPS ya. BEPS kemarin kan ada konfirmasi terjaring ini ya. Top gainer. Hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Walaupun closingnya masih gak begitu bagus. TPIA kemarin kejaring ya. Hari ini lanjut naik. Gudang Garam kemarin kejaring top gainer. Hari ini lanjut naik. Link kemarin kejaring. Hari ini gak begitu kenceng. Ini masa kenapa sedikit saja? Kita tengok dulu masa teman-teman. Masa hari ini nggak ada transaksi ya. Satu saja volumenya teman-teman. Kecil ya. Kalau kecil seperti ini kita skip aja deh. BSSR sedikit aja. Nah hari ini Aldo dia turun ya teman-teman. Oke, sebentar kalau di sini. Kalau kita cari dari tren, oke, saya rubah trennya deh. Saya kalau ambil dari tren yang lebih panjang, dia saat ini sampai di support yang pertama. SDMU saham ini crispy banget sampai turunnya juga kenceng juga. Ini saya lanjutkan aja karena kemarin kan kita sempat bahas ya, crispy-nya banyak banget. SMMT gimana? Hari ini dia ada doji di atas. Ya mungkin saham-saham crispy ini dia nggak akan bergerak ketika saham blue chip big caps-nya bergerak teman-teman ya. Karena hari ini temanya adalah apa? Temanya adalah ini. Big cap banyak naik. Jadi kalau big cap-nya naik biasanya crispy-nya juga nggak naik. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Untuk saham top gainer kita bahas besok ya. Karena hari ini saya ada dua video termasuk ini. Jadi buat besok lah saya bahasnya seperti itu. Baik, demikian dari saya, teman-teman. Surya MS Trade membahas saham big cap banyak naik. Apakah ini terjadi Januari Effect? Sekaligus tadi saya sampaikan, kata siapa? Jumat adalah hari take profit sedunia. Karena nyatanya adalah banyak saham big cap yang naik. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.